Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Klasifikasi Tegangan Tinggi, Sejarah dan Perkembangannya. Saya Putriyani sebagai moderator rangkap menjadi pemateri dan Sri Ilmawati sebagai pemateri pertama, Ardiansa sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk pemateri dipersilakan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi tentang klasifikasi tegangan tinggi dan jenis-jenis pembangkit tegangan tinggi. Sebelum membahas materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tegangan. Berdasarkan Standar Perusahaan Listrik Negara atau SPLN, tegangan listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan besarnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, LV atau low voltage atau tegangan rendah. Tegangan rendah atau disebut juga dengan low voltage merupakan tegangan dengan range tegangan yang berkisar dari 50 volt sampai dengan 1000 volt atau 1 kV. Yang kedua, MV atau medium voltage atau tegangan menengah. Tegangan menengah atau disebut juga dengan medium voltage merupakan tegangan dengan range tegangan yang berkisar dari 1000 volt atau 1 kV sampai dengan 35.000 volt atau 35 kV. Yang ketiga, HV atau high voltage atau tegangan tinggi. Tegangan tinggi atau disebut juga dengan high voltage merupakan tegangan dengan range tegangan yang berkisar dari 35.000 volt atau 35 kV sampai dengan 245.000 volt atau 245 kV. Yang keempat, EHV atau extra high voltage atau tegangan ekstra tinggi. Tegangan ekstra tinggi atau disebut juga dengan extra high voltage merupakan tegangan dengan nilai tegangan yang lebih dari 245.000 volt atau 245 kV. Selanjutnya, saya akan membahas kedua materi tersebut. Yang pertama, klasifikasi tegangan tinggi. Tegangan tinggi yang diterapkan atau dialami oleh sistem tenaga antara lain: 1. Tegangan biasa atau normal. 2. Tegangan lebih atau overvoltage. Adapun klasifikasi menurut IC atau International Electrotechnical Commission dibagi dalam 3 kelompok, yaitu tegangan lebih petir, tegangan lebih surya hubungan, dan tegangan lebih sementara. Adapun tegangan lebih sementara adalah tegangan lebih fasa ke fasa atau fasa ke tanah dan berlangsung lama serta kurang teredam. Sedangkan tegangan lebih petir adalah surya hubung kejadiannya singkat sekali dan teredam. Kemudian materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis pembangkit tegangan tinggi. 1. Pembangkit tegangan tinggi bolak-balik. Tegangan tinggi bolak-balik diperoleh dari suatu trafo satu fasa dengan perbandingan belitan yang jauh lebih besar daripada trafo daya yang biasa disebut trafo uji. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Jadi mengenai jenis-jenis pembangkit tegangan tinggi. Jadi adapun yang kedua, tegangan tinggi searah. Tegangan tinggi searah dibangkitkan dengan menyearahkan tegangan tinggi bolak-balik. Dapat kita lihat pada gambar. Yang gambar kedua adalah tegangan keluaran belitan sekunder. Nah, adapun gambar yang ketiga adalah tegangan keluaran penyearah setengah gelombang. Nah, adapun yang ketiga, tegangan tinggi impuls.
Jadi ada 3 bentuk tegangan impuls yang mungkin dialami sistem tenaga listrik, yaitu tegangan impuls petir, tegangan impuls surja hubung, dan tegangan impuls terpotong. Nah, kita dapat lihat pada gambar tegangan tinggi impuls. Nah, adapun pengertian tegangan tinggi, yang mana tegangan tinggi ini di dalam dunia teknik tenaga listrik ialah semua tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik, sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan tegangan tinggi yang semuanya bersifat khusus dan memerlukan teknik-teknik tertentu atau subjektif, atau di mana gejala-gejala tegangan tinggi mulai terjadi objektif. Nah, adapun sejarah tegangan tinggi dan perkembangannya. Nah, sekitar tahun 1910 telah digunakan tegangan di atas 100 kV, dan di sekitar tahun 1920 telah dikembangkan beberapa sistem tegangan yang lebih tinggi, daya 50 MW, ditransmisikan pada jarak kira-kira 50 km. Selama periode 1930 sampai 1950, beberapa pembangkit hidroelektrik dikonstruksi yang akan menyalurkan daya 250 MW, yang mana dari 50 MW sampai ke 250 MW pada jarak 400 km dengan tegangan di antara 200 kV dan 300 kV. Nah, pada tahun 1954, tegangan 380 kV dipakai sebagai standar internasional, dan selama tahun 1960-an, daya di atas 1000 MW ditransmisikan pada sepanjang jarak 1000 km. Pertama-tama pada tegangan 550 kV dan kemudian 760 kV atau 800 kV. Tegangan transmisi ultra tinggi di atas 1000 kV dalam pertimbangan dengan perkiraan kapasitas daya 10.000 MW. Pada awalnya, penyaluran tenaga listrik dilakukan menggunakan tegangan searah atau DC. Oleh karena pertumbuhan beban yang begitu cepat dan jarak penyaluran bertambah jauh, dan kelebihan dari transformator dalam transformasi tegangan, sistem DC kemudian digantikan dengan sistem AC. Oleh karena transmisi pada tegangan AC yang lebih tinggi jauh lebih mudah dan ekonomis. Namun, demikian penyaluran daya dengan tegangan DC dibandingkan dengan tegangan AC yang mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Pada tegangan puncak dan rugi daya yang sama, kapasitas penyaluran tegangan DC lebih besar dibanding tegangan AC. 2. Untuk rugi corona yang sama dan tingkat gangguan radio atau radio interference tertentu, tegangan searah dapat dinaikkan lebih tinggi dari tegangan AC. Kesimpulan, berdasarkan standar perusahaan listrik negara atau SPLN 1 tahun 1995, tegangan listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan besarnya, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Tegangan rendah, 2. Tegangan menengah, 3. Tegangan tinggi, dan 4. Tegangan ekstra tinggi. Tegangan tinggi dalam dunia teknik tenaga listrik yaitu semua tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan tegangan yang tinggi, yang semuanya bersifat khusus dan memerlukan teknik-teknik tertentu atau subjektif, atau di mana gejala-gejala tegangan tinggi mulai terjadi atau objektif. Sekitar tahun 1910 telah digunakan tegangan di atas 100 kV, dan di sekitar tahun 1920 telah dikembangkan beberapa sistem tegangan yang lebih tinggi. Daya 50 MW ditransmisikan pada jarak kira-kira 50 km.
Selama periode 1930 sampai 1950, beberapa pembangkit hidroelektrik dikonstruksi yang akan menyalurkan daya 250 MW pada jarak 400 km dengan tegangan di antara 200 kV dan 300 kV. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.